Halo teman-teman semua, kembali lagi ya sama Yunita. Di video kali ini, Yunita mau berbagi sedikit ilmu ya tentang hardware dan software. Hardware adalah komponen perangkat keras yang terdapat pada suatu perangkat komputer. Fungsi hardware sendiri adalah sebagai media pengolahan data yang diinput oleh operator. Untuk selanjutnya, data akan diproses menjadi data output yang berupa informasi. Nah, berdasarkan kegunaannya, hardware dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perangkat input, output, pemproses, penyimpanan, atau memori. Input hardware adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya, ada keyboard, ada scanner, ada mouse, dan lain-lain. Lalu ada output hardware. Hardware ini berperan sebagai perangkat yang menampilkan data hasil olahan dari proses hardware. Contohnya, monitor, printer, speaker. Lalu ada proses hardware. Proses hardware adalah kumpulan perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh operator melalui input hardware, contohnya yaitu CPU. Lalu ada perangkat penyimpanan primer. Memori primer disebut juga memori utama atau main memory, dan memori internal atau internal memory. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Contohnya ada ROM atau Read Access Memory. ROM ini adalah jenis memori yang hanya bisa dibaca, disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Lalu yang kedua ada RAM. RAM ini adalah Random Access Memory. RAM ini adalah jenis memori yang isinya dapat diganti selama komputer dihidupkan dan mempunyai sifat bisa mengingat data atau program selama terdapat arus listrik atau komputer hidup. RAM dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Lalu ada perangkat penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau disebut secondary memory adalah penyimpanan data yang relatif mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di luar CPU maupun penyimpanan primer. Contohnya ada CD atau DVD, USB disk, dan lain-lain. Lalu ada software. Software adalah kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Fungsi software sendiri adalah sebagai pendukung dari perangkat keras yang terdapat pada komputer. Operator menggunakan software untuk memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai perintah operator. Di dalam software ada sistem operasi komputer, yaitu perangkat lunak komputer atau software bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Contoh-contohnya dari sistem operasi komputer misalnya adalah Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Lalu ada software aplikasi, yaitu suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus, seperti membuat dokumen, memanipulasi data, foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah. Lalu, pengertian software aplikasi ini tidak lepas dari beberapa macam program pembangunannya, yaitu terdiri dari software hiburan, pendidikan, bisnis, perangkat lunak khusus, serta produktivitas kerja. Perangkat lunak menunjang produktivitas kerja, memberikan peranan yang sangat bermanfaat untuk optimalisasi mutu kerja. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu perangkat lunak dan bahasa yang digunakan untuk membuat program-program komputer atau sering disebut sebagai bahasa komputer.
Bahasa pemrograman menggunakan sistem tata bahasa tertentu atau kata-kata unik untuk dijadikan kode yang bisa menjalankan perintah tertentu pada komputer. Bahasa pemrograman inilah yang membuat struktur perangkat lunak sebagai inti dari komputer untuk menjalankan perangkat keras. Tanpa perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman, maka perangkat keras tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan tidak dapat berjalan sama sekali. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3, yaitu bahasa mesin, bahasa pemrograman tingkat rendah, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lalu, software juga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama ada sistem software. Apa sih? Yaitu software yang dirancang dan dikembangkan untuk mengendalikan hardware. Contohnya, sistem operasi dan drive perangkat. Lalu ada application software, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data pada komputer. Contohnya, Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Malware, software ini merupakan perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk merusak sistem komputer. Malware juga biasa digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian data. Contoh dari malware ini sendiri adalah virus dan juga trojan. Selanjutnya ada jenis-jenis lisensi software. Yang pertama ada proprietary software, adalah software berpemilik, sehingga seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software tersebut. Yang kedua ada commercial software, yaitu software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada public domain, adalah software yang tidak memiliki hak cipta. Lalu ada freeware, adalah software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Jadi freeware ini softwarenya dapat atau diizinkan disebarluaskan ke orang-orang, ke publik, tapi tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Selanjutnya ada shareware, adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. Selanjutnya ada GNU, atau General Public License, adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopyleft-kannya. GPL sendiri memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan, memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Lalu selanjutnya ada open source, adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya. Perlu diketahui, software open source bukan berarti software gratis. Selanjutnya ada copyleft, adalah pelesetan dari copyright atau hak cipta. Baiklah teman-teman semua, mungkin segitu saja yang bisa Yunita berikan, yang bisa Yunita sharing kepada teman-teman semua. Bila ada salah kata, Yunita mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.